Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, abu dan ummu, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan anak-anak kita sebagai amanah dan ujian untuk kita sebagai orang tua, dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik di dalam mendidik dan mendoakan generasi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua adalah perjalanan yang panjang, yang penuh dengan doa, yang penuh dengan harapan, dan terkadang kita merasakan keletihan, kita merasakan kecapean, dan terkadang cemas tak kala kita mendidik anak-anak kita. Namun di balik itu semua ada cinta yang tidak pernah pudar, yang mana cinta tersebut melahirkan doa-doa yang tulus untuk anak-anak kita. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, di antara yang kita pelajari bersama adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak yang masih kecil. Tepatnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu usianya 9 tahun. Kata Nabi SAW kepada Abdullah yang masih kecil, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka." Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil ketika itu, "Ya ghulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin." Aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang penting, ucapan yang penting. Apa ucapan tersebut? Kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu. Di sini kaum muslimin dan muslimah, abu dan ummu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kata ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini? Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk perlindungan. Yang dimaksud dengan jagalah Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala bentuk-bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala bentuk-bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sama seperti kaidah yang sering kita dengar adalah apa jamaah? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita usahakan, yang kita upayakan adalah bagaimana kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Hal ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Tak kala kita melihat ada orang yang sedang kesulitan, ada yang dia mengalami kesusahan, atau ada orang atau lembaga yang butuh bantuan, maka kita bantu jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu setiap urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah selalu kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Tak kala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, tak kala kita senang, tak kala kita diberikan kenikmatan, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita tak kala kita dalam kondisi yang sulit jamaah. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan kita tak kala kita diberikan kenikmatan, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tak kala kita tertimpa musibah, kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dalam kondisi yang sulit, sementara ketika kita dalam kondisi yang lapang, kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tak kala kita diberikan rezeki yang luas, seperti misalkan ada yang bisa jadi kita naik jabatan, bagaimana ketika itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita membeli mobil yang baru, kendaraan yang baru, rumah baru, terkadang kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tertimpa kesulitan, tertimpa musibah, kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah selalu kepadaku. Ingatlah selalu ketika dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengingat kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan
sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita tak kala kita dalam kondisi yang sulit. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita tahu bahwasannya di dalam kehidupan ini bagaikan roda. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Tak kala kita sedang berada di atas, mari kita berusaha senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berada di posisi yang di bawah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala batasan-batasan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta." Jagalah kalian salat, lalu jagalah bagi kalian salat wusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawat." Jagalah salat-salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjaga salat 5 waktu. Was-salatil wusta, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salatil wusta. Salatil wusta adalah salat asar. Ini juga menunjukkan bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga ibadah salat kita. Dan juga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahfadhu aymanakum." Dengan kata wahfadhu, dengan kata jagalah. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina li furujihim hafidhun." Dan seorang muslim, seorang mukmin, kita diperintahkan untuk memelihara kemaluan kita. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan kita kerjakan dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Lalu berikutnya, bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Manakala kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Pertanyaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari 2 sisi. Menjaga dari sisi dunia kita, yang kedua menjaga dari segi ukhrawi kita. Apa yang dimaksud dengan menjaga dunia kita? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang mana jika hambanya tersebut menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dunia untuk hamba tersebut. Apa yang dimaksud dengan dunia di sini jamaah? Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarganya, menjaga anaknya, keturunannya. Allah Subhanahu wa taala menjaga hartanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga pekerjaannya, dan seterusnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi, yang mana ketika
Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam pergi ke suatu kota, yang mana di kota tersebut mereka tidak mendapatkan jamuan dari kampung tersebut atau dari kota tersebut. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasannya di antara hak yang harus kita tunaikan kalau ada tamu yang datang, maka hendaknya kita menjamunya. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Musa datang ke kampung tersebut, mereka tidak mendapatkan jamuan dari orang kampung tersebut. Ketika mereka ingin keluar dari kampung tersebut, Nabi Khidir melihat ada sebuah dinding yang mau roboh. Dan dinding ini diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa terheran-heran. Ini sudahlah orang kampung di sini tidak menjamu mereka. Ini ada bangunan yang mau roboh, kita pula yang ngerjakan. Sementara penduduknya tidak melakukan kebaikan kepada mereka, tidak menjamu mereka. Apa jawaban dari Nabi Khidir alaihissalam? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, wa ammal jidaru, adapun dinding rumah tersebut yang mau roboh, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah, itu yang punya rumah tersebut yang dindingnya mau roboh, yang punyanya adalah 2 anak laki-laki yang mereka dalam kondisi yatim. Di ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang mana di bawah rumah tersebut ada harta simpanan yang dimiliki oleh anak yatim tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 orang nabi untuk memperbaiki rumah tersebut. Kenapa jemaah? Karena ada harta anak yatim di bawahnya. Apa alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang nabi tersebut untuk memperbaiki dinding yang mana di bawahnya ada harta anak yatim? Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kepada Nabi Khidir, wa kana abuhuma salihah. Karena orang tua dari anak ini adalah anak yang saleh. Jadi Abu dan Ummu, kita sebagai orang tua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua, manakala kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita. Bahkan kata para ulama disebutkan wa kana abuhuma salihah. Orang tua yang dimaksud di sini, ayah yang dimaksud di sini adalah kakek yang ke-7 dari anak yang ditinggalkan ini. Artinya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjaga 7 turunan dari orang yang saleh. Karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunannya. Maka jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan motivasi untuk kita semua sebagai orang tua. Jadilah orang tua yang saleh. Karena orang tua yang saleh itu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan kita. Apalagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sekarang ini kondisi
sangat-sangat luar biasa. Terjadi berbagai macam fitnah, yang mana kita melihat gadget ini jamaah, HP, gadget ini memiliki dampak yang luar biasa. Dan kita sebagai orang tua memiliki akses yang terbatas untuk membatasinya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apakah HP-nya yang bermasalah? Apakah HP ini salah jemaah? Apakah adanya gadget ini adalah masalah? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya bukan gadgetnya yang bermasalah. Gadget, HP, tablet, laptop, ini semua merupakan teknologi. Lalu kalau anak kita jamaah tidak kita memperkenalkan kepada mereka teknologi, maka nanti ketika dia mendapatkannya, yang dia dapatkan adalah cara-cara yang konten-konten yang negatif. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita melihat boleh kita berikan gadget kepada anak kita, tapi kita awasi dan kita kontrol dan selalu kita ajarkan kepada anak kita hal-hal yang positif tentang gadget tersebut. Boleh nak pakai gadget tapi buka ini, misalkan kalau anak-anak bisa YouFit Kids untuk anak-anak atau Day Kids untuk anak-anak, kita berikan dia arahan-arahan yang baik. Karena kalau tidak kita ajarkan sama sekali, ketika dia mendapatkan cara menggunakannya, dia cenderung menggunakannya dengan hal-hal yang negatif. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kemajuan zaman sekarang ini, sulit bagi kita sebagai orang tua untuk bisa membatasi anak-anak kita. Maka di antara solusinya adalah mari kita menjadi orang tua yang saleh. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita. Sebagaimana kisah dalam surah Al-Kahfi ini, ternyata yang disebut dengan abuhuma adalah orang tuanya, ayahnya adalah ayah yang ketujuh. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga 7 keturunan disebabkan kesalehan dari orang tua. Kesalehan orang tua merupakan modal besar agar anak-anak menjadi anak yang saleh. Sebagaimana yang sudah berlalu pembahasan kita bersama, di antara investasi yang paling berharga, investasi yang betul-betul menguntungkan dunia kita dan akhirat kita adalah anak yang saleh. Ingat Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang saleh tidak hadir begitu saja. Dia tidak muncul tiba-tiba. Tapi anak yang saleh ini merupakan hasil perjuangan, kesungguhan dan doa yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang senantiasa menjaga diri kita dari kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan tersebut walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, penjagaan berupa penjagaan ukhrawi. Penjagaan ukhrawi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan juga keluarga kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, di zaman sekarang ya kita dipenuhi dengan fitnah syahwat, hal-hal yang disukai oleh syahwat, dan fitnah syubhat, hal-hal yang dapat meragukan agama kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada para ulama
yang umurnya lebih daripada 100 tahun. Yang mana sebagian besar ulama tersebut masih sangat-sangat sehat, masih kuat ingatannya. Dan bahkan ada di antara mereka itu di umur 100 tahun lebih jamaah, ini masih kuat berlari, masih kuat melompat-lompat. Bahkan ada yang bisa lompat itu cukup jauh dengan dia melompat. Padahal umurnya lebih daripada 100 tahun jamaah. Ya kalau sekarang jamaah kita lihat umur 60 tahun kadang sudah mulai terbatas pergerakannya. Kalau sudah berumur 70 tahun semakin lebih terbatas lagi gerakannya. Ada orang yang dia Allah berikan kesehatan walaupun sudah lewat dari 70 tahun. Dan ketika ulama ini ditanya, kenapa dia bisa melakukan itu semua padahal usianya sudah sangat tua? Apa kata ulama tersebut? Hadhihi jawarihu hafiznaha 'anil ma'asi fis sighari. Kata ulama tersebut, anggota tubuh yang kami sekarang ini, anggota tubuhku ini, dulu aku jaga ketika masih kecil dari menjauhi segala bentuk-bentuk kemaksiatan. Ketika di usia kecil, masih anak-anak, ketika usia muda, beliau berusaha menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fahafidhahullahu alaina fil kibari, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kami, menjaga anggota tubuh kami tak kala kami sudah tua. Ini juga sama jamaah, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Di usia muda kita, di usia masih prime-nya, masih sedang fit-fitnya, kita usahakan kekuatan kita ini kita maksimalkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan jaga kesehatan kita tak kala kita sudah berusia senja, sudah berusia tua. Jadi orang yang dia menjaga kesehatannya di usia muda, tidak ada minum khamar, tidak ada merokok, dan tidak ada begadang-bergadang, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kesehatannya ketika dia di usia tua. Ya. Adapun orang yang ketika usia muda dia habiskan kekuatannya tersebut, tenaganya tersebut untuk bermaksiat, bahkan ada di usia mudanya dia banyak melakukan perzinahan, na'udzubillah min dzalik. Ketika dia usia tua, dia terkena HIV. Sudah tua, terkena penyakit lagi jemaah. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Maka kata para ulama, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga dunia kita dan menjaga ukhrawi kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan pahamkanlah dia di dalam ilmu tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi habrul ummah, menjadi rujukan umat karena keilmuannya. Dan juga Abdullah bin Abbas merupakan seorang mufassir, ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua
didapatkan oleh beliau, di antaranya berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini di Ar-Rakizatut Tsalitsah, di pilar yang ketiga di dalam 10 pilar di dalam mendidik anak-anak, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Fad-du'ai li abna'i yu'addu min ahammir rakaiz fi salahihim wa istiqamatihim." Kata beliau, mendoakan anak-anak termasuk pilar penting di dalam mendidik anak-anak, agar anak-anak menjadi anak yang saleh, agar anak-anak ini menjadi anak yang dia istiqamah di dalam agama. Wa hadzal du'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'dihi. Dan doa ini jamaah kita baca sebelum kita dikaruniakan oleh anak. Jadi ada doa yang kita berdoa dengannya sebelum kita dikaruniai anak, ada doa yang kita panjat doa tersebut ketika anak kita sudah lahir. Fayad'ul waladani alwalidani yarzaqahum Allah adzurriyyata salihah. Maka hendaknya ketika orang tua sebelum memiliki anak memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang saleh yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una aidan li auladi ba'da yarzaqahum Allah bihim bil hadiyati bil hidayati was salahi wal istiqamah was tsabati ala diyanati uswatan bil anbiya'i alaihi wassalam. Maka orang tua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik sebelum lahirnya anak maupun ketika anak sudah lahir. Dan orang tua hendaknya sering mendoakan anak agar diberikan hidayah, diberikan petunjuk menjadi anak yang saleh, yang istiqamah di dalam agama. Sebagaimana hal ini merupakan dalam rangka meneladani para nabi dan para rasul terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, fa innallaha azza wa jalla akhbarana an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu qala rabbi habli minas salihin. Allah Subhanahu wa taala mengambarkan kepada kita tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan doa tersebut di dalam Al-Qur'an. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana perlu kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak itu sudah di usia tua. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika usia beliau semakin lanjut, beliau belum juga memiliki anak. Jadi beliau memiliki anak itu sudah sangat-sangat terlambat jamaah. Tapi beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan baru menjadi orang tua setelah 5 tahun pernikahannya. Ada yang sudah melebihi 10 tahun dari pernikahannya. Bahkan ada yang sudah sampai 20 tahun pernikahannya baru Allah Subhanahu wa taala
memberikan rezeki berupa anak. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala ia memberikan rezeki kepada kita, ada yang diberi anak perempuan saja. Ada yang diberikan rezeki itu berupa anak laki-laki saja. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak memiliki anak. Ini semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu yang sudah melahirkan sekitar 5 atau 6 anak. Qaddarullah, ketika itu si ibu mengalami penyakit yang mana penyakit tersebut mau tidak mau rahim beliau harus diangkat. Ya, rahim beliau harus diangkat. Kalau rahim perempuan sudah diangkat jamaah, maka bagaimana jamaah? Mungkin tidak untuk bisa hamil lagi? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Karena anak itu ketika dalam perut ibunya, dia berada dalam rahim dari ibunya. Sementara tempatnya ini, rahimnya ini sudah diangkat. Secara logika, ini mustahil perempuan yang sudah diangkat rahimnya untuk bisa hamil. Qaddarullah, di tahun depannya ternyata si ibu ini hamil lagi. Ya, ini merupakan hal yang mengejutkan bagi para dokter. Bagaimana mungkin seorang ibu yang sudah diangkat rahimnya bisa hamil kembali? Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan rahim yang baru bagi si ibu. Ini menunjukkan bahwasannya anak ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia hamil, maka dia hamil. Ya, sebagaimana Bunda Maryam hamil sementara tidak ada yang membuahai. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya memiliki anak ini merupakan pemberian rizqun minallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak itu ketika di usia yang sudah cukup lanjut. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan dari orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Tidak hanya sekedar keturunan saja, tapi keturunan yang saleh. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau menjelaskan makna dari Rabbi habli minas salihin, artinya karuniakanlah kepadaku anak yang termasuk golongan orang-orang yang taat kepadamu, yang bersih jiwanya, yang lurus akidahnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua mungkin atau yang sekarang ini belum menjadi orang tua, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sebagai seorang guru hendaknya juga kita senantiasa mendoakan murid-murid kita agar menjadi anak-anak yang saleh. Ada seorang guru
yang luar biasa, yang mana guru ini ketika dia di depan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya jemaah? Si guru ini mendoakan, ayyu ghulamin 'allamtuhu faj'alhu min ibadikas salihin. Si guru ini dia mendoakan murid-muridnya. Apa yang didoakan? Ayyu ghulamin 'allamtuhu. Ya Allah, siapapun yang aku ajarkan kepada dia. Ayyu ghulamin 'allamtuhu faj'alhu min ibadikas salihin. Jadikanlah dia sebagai hamba-hambamu yang saleh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, seorang ketika dia sudah berada di depan Ka'bah, kebanyakannya kita berdoa untuk siapa jamaah? Untuk diri kita sendiri. Akan tapi si guru ini tidak. Di depan Ka'bah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar murid-muridnya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang saleh, yang bertakwa. Apa hasilnya? Hasilnya adalah jamaah lahir dari apa yang beliau ajarkan tersebut, murid-murid beliau menjadi para ulama. Bukan hanya satu jamaah, tapi bahkan puluhan dari murid-murid beliau menjadi ulama. Padahal guru tersebut bukanlah ulama, dia hanya guru biasa. Tapi doanya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan dia murid-murid yang menjadi ulama jamaah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling bersinergi bersama-sama, baik orang tua maupun guru. Mari kita sama-sama mendoakan anak kita dan juga murid-murid kita agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saleh adalah orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala bentuk-bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala bentuk-bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan orang yang saleh. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang bertauhid. Kalau dia jatuh dalam perkara kesyirikan, maka sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, orang yang sudah jatuh ke dalam perkara kesyirikan, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, seluruh amalan-amalan yang dikerjakan itu akan dihapuskan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, maka akan terhapuslah seluruh amalan-amalan. Jadi orang yang saleh adalah orang yang bertauhid. Jadi kalau ada katanya dia adalah orang yang saleh, sementara dia melakukan kesyirikan, maka itu bukan orang yang saleh. Ya. Karena orang yang saleh adalah orang yang bertauhid, yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, kata beliau, doa ini Rabbi habli minas salihin, ini menunjukkan bahwa yang paling utama yang dimohonkan oleh orang tua
bukanlah sekedar meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh. Ya, ada orang, ya, saya ingin punya anak, tapi dia belum melengkapi dengan apa? Dengan anak yang saleh. Karena anak yang saleh itu merupakan kebanggaan bagi orang tua, baik ketika dia masih di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Sebagaimana kisah disebutkan bahwasannya ada orang tua yang dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Dan dia merasa bahwasannya ibadahnya ini tidak banyak. Dia mengatakan, "Anna li hadza?" Kok bisa saya mendapatkan yang seperti ini? Kok bisa saya mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi? Lalu dikatakan kepada dia, "Bistighfari waladika laka." Ini karena doa istighfar dari anakmu untukmu. Karena anaknya senantiasa mendoakan orang tuanya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya diampuni, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan dia kedudukan yang tinggi di dalam surga. Bayangkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita misalkan sedang macet-macetnya, tiba-tiba kita mendapatkan prioritas. Ya, kita termasuk orang yang diprioritaskan untuk didahului. Maka ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, seperti misalkan di jalan tiba-tiba kita mendapatkan akses yang lebih daripada yang lain, kita diberikan keutamaan agar dimudahkan perjalanan kita. Ini merupakan suatu yang luar biasa senangnya. Apalagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hubungannya nanti di akhirat kelak. Di akhirat kelak semua kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang penduduk bumi itu ada sekitar 8 miliar jamaah, itu kalau dikumpulkan sudah sangat luar biasa sekali banyaknya. Apalagi di akhirat kelak yang dikumpulkan bukan 8 miliar jamaah, tapi dari orang pertama, dari Nabi Adam alaihi salam sampai orang yang terakhir yang hidup di dunia, semuanya akan dibangkitkan, dan itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Ketika kita memiliki anak yang saleh, kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan hal yang sangat-sangat menyenangkan, hal yang sangat menggembirakan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak yang saleh. Dan juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan tafsir dari ayat ini. Doa ini adalah bentuk kesadaran bahwasannya kesalehan keturunan adalah karunia semata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak mengandalkan usahanya semata, akan tapi terus bertawakal, terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut, yang mana Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim anak yang saleh. Siapa nama anaknya, Pak? Nabi Ishak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail di antara keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak keturunannya para nabi dami Bani Israel. Jadi di antara sebutan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, ayahnya dari para nabi dan rasul. Kita lihat dampak dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berikan generasi keturunan yang baik,
keturunan yang saleh. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan yang di dalam surah Al-Kahfi tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan dari orang tua yang saleh. Maka sebagian para ulama mengatakan wa kana abuhuma salihah adalah kakek yang ketujuh. Artinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang saleh, bahkan bukan saja anak jamaah, tapi bahkan cucu kita, keturunan kita ke bawah semuanya. Jadi tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan generasi yang baik, generasi yang saleh. Kita ingin generasi kita, umat kita menjadi umat yang saleh, generasi yang saleh. Maka di antaranya dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang saleh, keturunan yang saleh dan salehah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam selain dari Rabbi habli minas salihin adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Rabbku, jadikanlah aku muqimas salah, dari orang-orang yang melaksanakan salat, yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab di dalam berdoa adalah kita berdoa untuk diri kita terlebih dahulu, baru untuk orang tuakah atau untuk anak-anak kita. Seperti doa kita memohon ampunan untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Baru dosa-dosa kedua orang tuaku. Jadi kita awali dengan meminta ampunan untuk kita sendiri, untuk kita dahulu, baru untuk orang tua kita, baru untuk anak-anak kita. Di sini Nabi Ibrahim berdoa dengan apa? Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Rabbku, jadikanlah diriku senantiasa mendirikan salat. Nabi Ibrahim memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang menjaga salat. Lalu beliau katakan wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Doa yang lainnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa junubuni wa baniya an na'budal asnam. Di antara doa Nabi Ibrahim yang lainnya, wa junubuni, ya Allah, jauhkanlah diriku, wa baniya, dan juga keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim jamaah merupakan bapaknya tauhid, yang berdakwah sendirian di negerinya kepada kaumnya untuk menegakkan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia mukjizat, ketika dia dibakar maka apinya menjadi dingin. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah
Yang mendapatkan gelar ini jamaah cuma dua. Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Khalilullah. Sudah seperti itu Nabi Ibrahim mendapatkan gelar, dan dia adalah orang yang gentol dalam berdakwah kepada tauhid, tapi dia tidak pede jamaah. Tidak pede dengan mengatakan, oh hamba, kalau saya ini sudah pasti masuk surga. Tidak. Saya ini pasti mendapatkan petunjuk. Tidak jamaah. Tapi dia mengatakan, dan dia berdoa kepada Allah, wa junubuni wa baniya, ya Allah jauhkanlah diriku. Nabi Ibrahim saja tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita rutin rajin hadir di kajian Bapak Ibu, itu tidak ada jaminan bahwasannya kita akan hidupnya terjamin jauh dari kesyirikan. Belum tentu jamaah. Tidak ada jaminan bahwasannya, oh saya ini sudah rajin ikut kajian tentang akidah, maka pasti saya tidak akan jatuh kepada kesesatan. Tidak jamaah. Maka pasti saya tidak jatuh dari kesyirikan. Tidak jamaah. Tidak ada jaminannya. Nabi Ibrahim saja berdakwahnya luar biasa, dakwah sendirian tentang tauhid, dan mendapatkan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, tetap juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan jamaah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa, wa junubuni, ya Allah jauhkanlah diriku, wa baniya, dan juga keturunanku. Jadi di antara adab berdoa adalah kita berdoa untuk kita pribadi dulu, baru untuk orang lain. Apakah untuk orang tuakah atau untuk anak-anak kita. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah jadikanlah diriku senantiasa menjaga ibadah salat, senantiasa mendirikan salat, dan juga keturunanku, anak-anakku. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ini termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita mendapatkan penguasa, pemimpin kita yang sangat-sangat care sekali, sangat-sangat peduli sekali dengan anak-anak kita. Di antara bentuk kepedulian pemerintah kita kepada anak-anak kita, diadakanlah program namanya Smart Surau. Ini saya rasa tidak semua tempat ada program seperti ini. Ini kita alhamdulillah di Kota Padang ada program yang seperti ini, Smart Surau. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan agar anak-anak kita ini selalu pergi ke masjid, agar anak-anak kita ini terbiasa dengan masjid jamaah. Kapan anak-anak kita lagi dia mau berangkat ke masjid? Kita lihat biasanya masjid-masjid ini ramai kapan, Mbak? Ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan baru ramai anak-anak pergi ke masjid. Itu karena program menulis catatan kajian. Kalau zuhurnya, asarnya, maghribnya, apalagi subuh, ya sangat-sangat sulit kita temukan anak-anak kita. Jadi alhamdulillah ini merupakan sebuah kenikmatan. Ini sekali lagi jamaah, ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang mana pemerintah kita sangat-sangat peduli dengan generasi anak-anak kita. Bagaimana kita memaksimalkan kenikmatan ini yang sejatinya kita syukuri dengan kita bersemangat mengikuti program seperti ini jamaah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai istilah orang Minang apa jamaah? Tungke membawa rabah. Jangan pula kita sebagai orang tua
ia memberikan contoh yang kurang baik kepada anak-anak kita. Ya, kita melihat ada di beberapa masjid, ya ketika waktu subuh dia antarkan anaknya ke masjid, habis itu dia pulang lagi. Bapaknya pergi mengantarkan anaknya ke masjid, habis itu dia pulang lagi. Tidak ikut ke masjid, tidak ikut sholat. Ada ibu-ibu yang diantarkan anaknya ke masjid, habis itu dia pulang lagi. Sementara anak-anak membutuhkan suri tauladan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program ini sangat-sangat luar biasa. Ini kembalinya kepada diri kita masing-masing. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling menasihati antara satu sama yang lainnya. Karena ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka dengan kita memberikan nasihat kepada yang lainnya, kalau ada orang tua yang seperti ini yang kita lihat, kita coba berikan nasihat kepada orang tua yang seperti ini. Karena kita kasihan kalau ada orang tua yang tidak memberi dukungan penuh tentang program ini. Apalagi ranah Minang ini dikenal dengan agamanya yang kuat. Kalau kita melihat jamaah, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa melihat dimanapun kita lihat orang Minang merantau, itu biasanya tidak jauh-jauh dari masjid, tidak jauh-jauh dari surau. Ya dimanapun dia berada, dan kita melihat sebagian besar orang-orang Minang ini termasuk orang yang aktif di masjid-masjid. Ada yang dia menjadi pengurus masjid, ada yang dia kalau tidak jadi pengurus termasuk orang yang aktif ke masjid. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil didikan orang tua kita dahulu. Yang mana orang tua kita dahulu mengajarkan kita untuk selalu pergi ke masjid. Sehingga dampaknya kita rasakan bahkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berikutnya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita mendidik anak-anak kita, sejatinya kita sedang mempersiapkan generasi untuk berikutnya. Jadi kalau kita sekarang ini mendidik anak-anak kita belajar ilmu agama, kita sekarang ini mendidik anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah anak-anak kita di kemudian hari akan merasakan dari dampaknya ini. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat-sangat bersyukur kita bisa mendidik anak-anak kita untuk paham ilmu agama, belajar ilmu agama, dan menghafalkan Al-Quran. Dan kita melihat dengan anak-anak kita sekolah di tempat kita, ini merupakan sebuah kenikmatan. Ada orang tua yang anaknya belum mau menghafalkan Al-Quran, belum terjaga ibadah sholatnya. Dan alhamdulillah kita di sini, ya di Masjid Al-Hakim ini jamaah, setiap harinya anak-anak kita sholat di sini, sholat berjamaah. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai abu dan ummu, kita di sekolah meminta dan bahkan mengajarkan anak-anak kita sholat berjamaah, sholat zuhur dan sholat asar. Mari kita orang tua untuk kita jaga sholat anak-anak kita ini di rumah. Sholat subuh, maghrib dan isya lagi jamaah. Tinggal 3 lagi Bapak Ibu untuk menjaga sholat anak-anaknya. Untuk zuhur dan asar sudah di sekolah, sudah di masjid. Tinggal untuk menjaga ibadah sholat bersama lagi berjamaah di sholat subuh, maghrib dan isya. Ya, jangan sampai kita katakan tadi apa, tungkek membawa rabah. Kita pula orang tua yang malah menjerumuskan anak untuk tidak sholat. Ya, sudah kita didik, karena sebagaimana yang sering kita sampaikan jemaah, pendidikan ini, pendidikan anak ini merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Kita orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Ini tugas kita pertama jemaah.
Maka sekolah itu hanya sebagai mensupport orang tua, membantu orang tua. Jangan sampai dibalik jemaah. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai kita ngira, oh kewajiban sekolah mendidik anak saya. Saya sebagai mensupportnya. Ini terbalik dia jemaah. Maka yang tepatnya adalah ya kita sebagai orang tua, kewajiban kita lah mendidik anak-anak kita. Adapun sekolah itu sebagai support orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Karena yang mendapatkan manfaatnya nanti kita juga jemaah. Anak-anak kita baik, dia berbakti kepada orang tuanya. Kita semua sepakat, kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sekarang ini Bapak Ibu, Abu dan Ummu, kita masih kuat. Tapi kalau kita sudah tua renta jemaah, kita butuh bantuan dari anak-anak kita, tapi anak kita tidak peduli dengan kita. Bahkan yang sangat menyedihkan, kalau ada anak ia mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Bayangkan jemaah, kalau ini terjadi kepada diri kita. Anak yang kita besarkan, yang kita usahakan, tapi ketika dia sudah semakin sukses, dia meninggalkan kita sebagai orang tuanya. Bahkan dia mengantarkan kita ke panti jompo. Karena apa? Karena dia tidak sanggup untuk menolong orang tuanya, untuk membantu orang tuanya, untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah betapa pentingnya kita mengajarkan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Jadi mendidik anak-anak yang saleh butuh usaha yang besar, butuh kesungguhan yang sangat ekstra, butuh doa yang tulus yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama karena waktu kita yang terbatas. Insyaallah kita masih melanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, masih pembahasan kita di antara pilar yang ketiga adalah memperbanyak mendoakan anak-anak kita. Ini baru dua doa yang kita pelajari, doa Nabi Ibrahim, masih ada doa Nabi Zakaria, doa hamba-hamba Allah yang saleh, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anaknya dan mendoakan anak-anak para sahabat di dalam kehidupan beliau. Dan juga yang berikutnya jamaah adalah bahaya doa yang buruk, doa kejelekan kepada anak. Ya, terkadang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang jujur kita melihat, dan bahkan bisa jadi ini juga terjadi dalam diri kita. Terkadang kita karena jengkelnya dengan anak, terkadang terlepaslah doa yang buruk. Seperti misalkan kalau ada anak kita nakal, kita mengatakan apa? Nakal kali kamu nak. Atau madamana wa angyuang. Atau dengan apa? Udah membuat orang tua susah. Kamu ini selalu menjadi anak yang sulit diatur dan membuat orang tua kamu susah. Hati-hati jemaah. Hati-hati apa yang kita ucapkan, terutama ketika kita marah. Ya. Karena ingat jemaah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Jadi kita harus berhati-hati sekali di dalam mengucapkan doa, baik yang kita sadar maupun yang tidak kita sadari. Baik ketika kita sedang senang maupun ketika kita sedang marah. Terutama ketika marah jemaah. Ini yang harus betul-betul kita jaga sekali. Jangan sampai kita terlanjur mengucapkan kata-kata yang buruk yang menjadi sebab anak itu menjadi anak yang buruk karena doa kita sendiri, ucapan kita sendiri jemaah. Maka insya Allah akan kita bahas nanti ini pembahasan khusus lagi di minggu depan tentang, kalau sekarang tentang keutamaan doa, nanti kita akan mempelajari bersama tentang dampak doa yang buruk yang tanpa disadari oleh orang tua kita yang kita ucapkan kepada anak. Karena bisa jadi kalau kita mengatakan seperti itu bertepatan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Sehingga yang ada adalah penyesalan jemaah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Jadi pembahasan kita ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu dan Ummu, ini pembelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Maka kalau saya menyarankan jamaah, kalau bisa kita hadir di setiap pekannya. Karena pembahasan kita, kalau misalkan saya yang mengisi, itu pembahasan kita berlanjut terus. Pembahasan kita di dalam kitab Asyrul Raqais fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar di dalam mendidik anak. Kita baru di pilar yang ketiga. Ya, jadi pembahasan ini sangat-sangat kita butuhkan sekali sebagai orang tua. Jadi harapan kita ini tidak kita hadiri karena kewajiban kita sebagai warid sekali sebulan, kalau bisa kita hadir di setiap pekannya. Karena kehadiran kita ini dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita. Kalau orang tuanya semakin lebih berilmu, semakin banyak kemaslahatan yang didapatkan jemaah. Ya, tentu kita sebagai orang tua semakin lebih berilmu, semakin banyak yang harus kita lakukan. Semakin mengerti dan paham apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari sebagai orang tua. Jadi harapan kami, ya mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah saja jemaah. Ya, sekolah hanya sebagai pemantik saja. Harapannya agar orang tua lebih rutin lagi untuk hadir. Karena ingat, kita memiliki goals, tujuan bersama. Tujuan kita baik sekolah maupun orang tua adalah bagaimana anak menjadi anak yang saleh. Ini tujuan kita bersama. Kalau kita tidak saling mendukung jamaah, 3 tungku sejarah ini tidak kita jalankan, sekolah, orang tua dan anak tidak memiliki frekuensi yang berbeda, tidak memiliki tujuan yang sama, maka dia akan kurang maksimal, tidak akan bisa maksimal hasilnya. Tapi kalau 3 tungku sejarah ini betul-betul kita maksimalkan, sekolah memaksimalkan di dalam pendidikannya dan orang tua memaksimalkan di dalam mendukungnya, dan si anak memaksimalkan di dalam menjalankannya, maka insya Allah peluang kita untuk berhasil bersama semakin meningkat jamaah. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kami mari kita usahakan dan kita upayakan untuk bisa hadir di setiap pekannya. Ya, apapun kesibukan kita, ini kembali kepada kemaslahatan kita bersama. Ya, sekolah berusaha melakukan hal ini tujuannya untuk tujuan bersama. Tidak ada tujuannya untuk ke sekolah jamaah. Apa untungnya untuk sekolah? Tidak ada. Ini untungnya kembali kepada kita sebagai orang tua. Karena kita mandang ini suatu kemaslahatan yang sangat besar sekali. Butuh dukungan yang kuat dari orang tua agar bisa sama-sama sukses dan berhasil.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang mau bertanya silahkan langsung ke nomor humas sekolah. Izin bertanya Ustaz, apakah kita boleh berdoa secara detail? Misalkan, ya Rabb, izinkan anak saya lulus UIM Fakultas Teknik tahun 2029, ya Rabb, izinkan anak-anak saya jadi hamba yang bisa menjadi dokter spesialis anak. Apakah boleh kita berdoa seperti itu? Dan kapan disampaikan? Apakah boleh ketika sholat maupun di luar sholat? Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dengan lebih detail ini sangat-sangat dianjurkan. Kalau secara umum jamaah, ya, doa di antara doa yang jawami'ud doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada doa yang dia sifatnya jawami, mencakup semuanya. Yang pertama sekali adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang jami'. Dia mencakup doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Segala kebaikan yang ada di dunia, baik berupa diluaskan rezeki, dilapangkan urusannya, segala bentuk kebaikan itu include dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dahulu para sahabat, apapun doa yang dipanjatkan mesti diakhiri dengan doa ini. Ya, kita boleh berdoa dengan sedetail mungkin jamaah, boleh, sangat-sangat boleh dan sangat-sangat dianjurkan. Artinya semakin detail doa kita, semakin rinci doa kita, artinya kita semakin betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa kita umum-umum saja, biasanya kesungguhan dalam berdoa juga kurang maksimal. Tapi kalau kita doanya detail, sama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta itu, kalau permintaan kita detail, Pak, tolong bantu saya ya, bantu belikan mobil, bantu ini, kan detail tuh jamaah. Semakin detail, ya, semakin besar harapan kita untuk di ACC, untuk di-okekan. Ya, begitu juga dengan doa. Semakin detail kita ucapkan doa kita jamaah, semakin besar ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar Allah Subhanahu wa taala menijabahi doa kita. Apakah doa ini kita panjatkan ketika di dalam sholat atau di luar sholat? Ya, boleh kedua-duanya jamaah. Dan doa ketika sholat, terutama ketika sujud, lebih diutamakan, lebih kita upayakan dan kita usahakan. Karena doa tak kala kita sujud jamaah, itu adalah kondisi seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud di dalam salat. Kenapa ketika sujud adalah kondisi seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seorang hamba dia sujud, dia betul-betul menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda kalau kita memintanya kepada manusia. Kalau kita meminta kepada manusia jamaah, semakin kita rendah, semakin hina kita. Misalkan, Pak, tolong bantu saya ya,
membana ambo gitu. Ya, membana ini kan sama kita merendahkan diri kita. Membana-bana ambo, Pak. Tolong ambo cek, Pak. Itu kan merendahkan diri kita. Kalau di hadapan manusia kita banyak meminta, maka kita akan semakin rendah. Oh, apa atunya acok minta-minta mah. Nah, hina di hadapan manusia. Itu kalau kita mintanya kepada manusia. Berbeda kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala semakin cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Astajib lakum." Pasti aku akan kabulkan apapun yang kalian berdoa denganku, meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang sombong, yang enggan berdoa, artinya kalau kita jarang berdoa jamaah, maka kita termasuk di antara hamba Allah yang sombong. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama, ya karena insyaallah kita akan lanjutkan nanti pertanyaannya. Nih ada jenazah yang datang, kita mungkin sholat jenazah dulu. Ya, kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.